Oke, baik, perkenalkan, nama lengkap saya Francisco Titus Lebih Paula Sartukan, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas A reguler pagi di 17.03.03.0044. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kapitalisasi dan monetisasi dari COVID-19. Mungkin beberapa pengantar yang perlu disampaikan. Dalam makalah ini juga ingin berisikan juga tentang penjelasan mengenai beberapa keadaan objektif rakyat sebelum adanya pandemi COVID dan sesudah pandemi COVID, dan juga dampak serta regulasi-regulasi yang dikeluarkan, dan ada pun kepentingan-kepentingan di balik pandemi COVID yang dijadikan sebagai instrumen atau alat untuk kemudian mengamankan kepentingan dari kelas yang berkuasa hari ini. Dan juga mungkin sedikit pengantar, rakyat Indonesia yang sebelumnya diperhadapkan dengan tindasan oleh tiga musuh rakyat hari ini adalah imperialisme, feudalisme, serta kapitalis birokrat. Dalam hal ini adalah imperialisme di bawah komando Amerika Serikat bersama dengan borjuasi internasional, nasional, sampai borjuasi komprador serta tuan-tuan tanah besar. Kini rakyat dihadapkan dengan penyebaran pandemi virus COVID-19 yang memasuki di awal tahun 2020 hingga sekarang. Dunia dihadapi dengan ancaman resesi ekonomi global akibat dari gejolak geopolitik yang tengah berlangsung dari perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Hal di tengah situasi krisis yang terjadi antara di tubuh imperialisme hari ini dan terus diperparah dengan pandemi COVID hari ini, justru membawa dampak terhadap negeri-negeri setengah jajah, setengah feodal seperti Indonesia. Apalagi di tengah penindasan hari ini, rakyat Indonesia diperhadapkan dengan ancaman pandemi COVID-19 yang bermula dari Wuhan atau Tiongkok. Mungkin singkat pengantar, ada rumusan masalah yang kemudian diangkat. Itu pertama, bagaimana pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 di era kepemimpinan rejim Jokowi. Yang kedua adalah tujuan penulisan, yaitu memahami kedudukan serta keberpihakan rejim Jokowi di era pandemi. Pembahasan berikut adalah pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi itu sangat lambat dan dalam melakukan mitigasi risiko terkait dengan penanganan pandemi COVID, dan juga tidak lepas dari kecerobohan serta arogansi dari pemerintahan Jokowi hari ini. Karena ketika pandemi COVID itu sudah menyebar di beberapa negara, justru rejim hari ini itu menganggap remeh dengan penyebaran pandemi COVID, dengan masih mencari kesibukan menyiasati bagaimana mendatangkan investasi, memperoleh kontrak bisnis, bahkan membuka lebar-lebar sektor pariwisata yang berpotensi mendatangkan wabah sampai mengucurkan dana untuk membayar pedagang pasar, dan juga mempromosikan industri pariwisata ketimbang memprioritaskan fasilitas kesehatan, Bahkan ada beberapa menteri yang kemudian meremehkan pandemi COVID hari ini. Tetapi ketika pandemi COVID hari ini merebak, itu pemerintah hari ini itu kemudian kebingungan atau kewalahan karena penyakit yang merebak hari ini. Bukan saja pemerintahan hari ini itu membuka fasilitas, tetapi juga itu menutup akses untuk masyarakat mengetahui tentang penyebaran atau peningkatan pandemi COVID hari ini. Justru pemerintah itu menutup informasi dari penyebaran pandemi COVID hari ini. Juga masyarakat juga tidak menjalankan
anjuran pemerintah, karena jika masyarakat berdiam diri di rumah maka situasi ekonominya akan memperburuk, karena rejim hari ini tidak kemudian melihat atau memperhatikan situasi ekonomi kelas menengah ke bawah yang hari ini tidak mampu, yang hari ini notabene adalah kaum tani dan kelas buruh, yang ketika diterapkan kebijakan social distancing atau berada di rumah saja, maka tidak ada topangan ekonomi yang kemudian mampu menghidupi keluarga mereka. Justru menjalankan anjuran pemerintah dan borjuasi kecil perkotaan untuk hidup berdiam di rumah saja, justru itu semakin memperparah situasi ekonomi dari kaum tani dan kelas buruh yang memenuhi kebutuhannya adalah dengan cara bekerja di luar rumah. Yang berikut adalah dampak ekonomi akibat kelalaian pemerintah, juga berdampak pada naiknya harga alat kesehatan dan kebutuhan pokok secara drastis. Hal ini kita bisa temui di wilayah-wilayah kita, bagaimana kebutuhan pokok itu naik seperti beras, sayur, dan juga bumbu-bumbu masakan itu mulai naik, dan juga meningkatnya harga alat kesehatan. Dalam hal ini sekecilnya adalah masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Justru bukan saja mahal tetapi langka juga, dan hanya dimiliki atau mampu diakses oleh segelintir orang saja. Nah, sedangkan ekonomi kelas menengah ke bawah itu hanya mampu mendapatkan fasilitas, yaitu dibuat oleh tangan sendiri atau kerajinan tanpa diuji terlebih dahulu keamanannya atau kemampuannya dalam mengatasi persebaran pandemi COVID hari ini. Dan juga harga antiseptik bahkan naik hingga 7 kali lipat. Di tengah situasi hari ini, pandemi COVID juga merupakan kepentingan kelas yang berkuasa. Artinya pandemi COVID hari ini itu dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan super profit atau keuntungannya sebesar-besarnya. Bagaimana di tengah situasi pandemi COVID hari ini, alat-alat kesehatan itu kemudian mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tidak kemudian perusahaan-perusahaan yang memproduksi alat-alat kesehatan itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan menaikkan harga dari alat-alat tersebut, dengan tidak memperhatikan situasi ekonomi dari rakyat kecil atau rakyat ekonomi menengah, masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini sudah pasti sudah menjelaskan bahwa di tengah situasi hari ini, corona dijadikan sebagai kepentingan untuk mempercepat ekspor alat-alat medis, dan juga sebagai sasaran Indonesia sebagai sasaran pemasaran dari produksi dari perusahaan-perusahaan kesehatan. Dan juga secara politik, kondisi saat ini menjadi pukulan yang telak bagi rakyat. Di tengah gempuran tindasan pemerintah melalui kebijakannya, gairah dan semangat rakyat untuk berjuang menuntut hak demokratisnya juga mendesak pemerintah membatalkan berbagai rencana kebijakan yang akan terhambat, seperti rencana pemerintah mengesahkan kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja yang keras ditentang oleh Gerakan Demokratis Rakyat. Di satu sisi, pemerintah bersama DPRD memiliki kemampuan proteksi dan legitimasi untuk tetap melanjutkan demi mengesahkan kebijakan tersebut. Secara ekonomi juga, situasi hari ini, pemerintahan hari ini itu memanfaatkan pandemi COVID untuk bagaimana mendapatkan profit yang sebesar-besarnya dengan mengesahkan regulasi-regulasi, dalam hal ini Omnibus Law, yang hanya untuk memberikan kepentingan pada kelas yang berkuasa. Sedangkan budaya itu bagaimana kita melihat bahwa penerapan belajar online atau kuliah online di rumah, proses belajar online atau kuliah online itu tidak kemudian membawa dampak yang baik terhadap pemuda mahasiswa, dalam hal ini taraf berpikir atau kebudayaan yang maju. Justru kembali lagi membuat mahasiswa terjebak dalam pandangan yang tidak pandangan yang membelenggu atau tidak membebaskan, dengan teori-teori yang diberikan dari kampus, bahkan tugas yang tidak ilmiah, tugas yang tidak kemudian menjelaskan keadaan objektif rakyat, tetapi justru membuat mahasiswa tersibuk dengan tugas-tugas dan jelas itu tidak kemudian mampu menyelesaikan persoalan rakyat.
dan juga tidak mampu memajukan cara berpikir pemuda mahasiswa. Tugas yang tidak pernah melatih mahasiswa untuk bagaimana berpikir yang berlandaskan keadaan objektif, tetapi berlandaskan keadaan-keadaan yang tidak keadaan dari negeri-negeri luar yang kemudian kita pelajari hari ini. Dan justru pandemi COVID hari ini dimanfaatkan lagi oleh kampus. Bagaimana pemungutan uang kuliah itu terus dilakukan, bukan pandemi, bukan membatasi kampus untuk melakukan pengisapan dan penindasan terhadap pemuda mahasiswa. Kampus justru menjadikan pandemi COVID ini sebagai ladang untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Serta keamanan hari ini itu bagaimana pemerintah dan juga sektor lainnya menjadikan aparat keamanan untuk melindungi kepentingan dari kelas yang berkuasa. Bagaimana ketika gerakan rakyat menggempur, gerakan rakyat menggelorakan anti terhadap imperialisme, feodalisme, dan kapitalis birokrat terhadap dengan kebijakan yang disahkan adalah Omnibus Law. Keamanan atau pertahanan hari ini itu kemudian diabdikan untuk bagaimana membungkam gerakan rakyat hari ini. Dan juga pengesahan Omnibus Law yang sudah dijelaskan tadi. Dan juga dalam pembahasan berikut adalah mengkaji dari menggunakan analisis atau metode Rocipi. Itu pertama rule atau peraturan. Di tengah merebaknya pandemi COVID-19, rejim Jokowi bukannya menjalankan undang-undang karantina yang menjamin kehidupan rakyat hingga ternaknya, melainkan memanfaatkan situasi rakyat yang terkurung dengan anjuran di rumah saja. Di sisi lain, justru mereka meramu produk hukum yang hanya memenuhi kebutuhan atau melayani tuannya imperialisme di bawah komando Amerika Serikat. Corona dijadikan sebagai pembungkaman gerakan rakyat ketika menolak skema kapital monopoli ini. Yang berikut adalah peluang yang didapatkan dari pandemi COVID ini adalah bagaimana kapital monopoli dapat sukses menanamkan kepentingan melalui rejim boneka atau kaki tangannya. Kapasitas dari rejim hari ini tidak lain adalah penghambat dari kapitalisme monopoli atau imperialisme, sehingga akan tunduk pada skema maupun intervensi dari kapital monopoli imperialis, sehingga rejim yang lahir hari ini bukanlah rejim rakyat melainkan kelas berjuasi internasional. Berikut adalah partisipasi pemerintah untuk menangani pandemi sangat tidak seperti yang dijelaskan di awal, bahwa kecerobohan dalam penanganan serta keterbatasan ruang rakyat di bawah rejim fasis ini yang tidak mempunyai hak demokratis karena terus diberangus. Pengeluhan rakyat sebelum pandemi sudah digelorakan, namun rejim hari ini justru tampil di TV dan media dengan statement yang biasa sehingga puncaknya ketika ada yang meninggal dan mereka mulai panik dan kebingungan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan tanpa partisipasi rakyat. Ditambah lagi dengan hilangnya partisipasi rakyat dalam meramu kebijakan Omnibus Law. Yang berikut adalah komunikasi. Komunikasi yang terjadi adalah rakyat kecil dibatasi ruang geraknya dengan sanksi, sedangkan kelas pemodal besar dan kapitalis birokrat leluasa menjalankan kepentingannya untuk mendapatkan profit. Yang berikut adalah minat. Akibat kecerobohan rejim dan fasisnya rejim hari ini membuka mata jutaan rakyat bahwa rejim hari ini adalah rejim yang anti terhadap rakyat, anti demokrasi, dan anti rakyat miskin. Sampai saat ini gelora gerakan rakyat terus mengkampanyekan perlawanan terhadap rejim Jokowi, yang mana adalah rejim yang bukan lahir dari kehendak massa atau massa rakyat luas. Ideologi atau paham yang mendominasi hari ini adalah kapitalisme monopoli atau imperialisme yang sedang mengalami krisis yang terus menggerogoti tubuhnya. Diperparah dengan adanya pandemi COVID, sehingga obat untuk mengatasi hal tersebut melalui skema neoliberalisme yang konkretnya adalah Omnibus Law yang sudah disahkan. Jika ada yang mengatakan hari ini adalah perang ideologi komunis dan kapitalisme antara Cina dan Amerika Serikat adalah sesuatu yang keliru, karena sistem ekonomi Cina bukanlah komunis melainkan kapitalisme. Kesimpulan, di tengah tindasan dari imperialisme Amerika Serikat bersama dengan borjuasi dan tuan tanah besar, kini rakyat dihadapkan dengan penyebaran virus corona atau COVID-19. Rejim Jokowi tidak menunjukkan watak yang berpihak terhadap rakyat, melainkan sebaliknya justru memperburuk dengan tidak memperhatikan ekonomi kelas menengah ke bawah, melainkan semakin menunjukkan kesetiaannya terhadap imperialisme di bawah komando Amerika Serikat. Saran,
Atas situasi objektif rakyat hari ini, perjuangan demokratis nasional mutlak menjadi jawaban dari seluruh persoalan rakyat, termasuk menjawab krisis kesehatan. Pembebasan rakyat dari belenggu feodalisme dan dikte imperialisme adalah jalan keluar untuk memajukan sektor pertanian dan industri sehingga memajukan tenaga produktif, mendapatkan jalan untuk perkembangan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga harus dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan rakyat. Sektor kesehatan yang selama ini diprivatisasi dan komersialisasi harus dirombak menjadi sektor yang berdaulat. Industri kesehatan harus berkembang demi menjawab berbagai masalah kesehatan, mengantisipasi berbagai potensi, termasuk kondisi seperti saat ini di mana penyebaran virus yang tidak bisa ditangani. Negara harus menjamin terpenuhnya hak rakyat untuk mendapatkan pengetahuan dan mengembangkannya, sehingga tidak ada lagi beban individual dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat, bersih, dan pemenuhan nutrisi gizi yang cukup. Begitu pula dengan jaminan kesehatan yang harus diberikan oleh pemerintah tanpa membebani dengan merampas upah dan uang rakyat. Semua itu hanya dapat diraih dengan persatuan dan perjuangan rakyat tertindas, bukan pemberian dari berbagai borjuasi besar maupun tuan tanah, apalagi terhadap kebaikan hati imperialis. Sehingga seluruh rakyat, khususnya pemuda mahasiswa, harus mengambil peran aktif dalam membangkitkan kesadaran rakyat untuk berjuang. Di tengah situasi penyebaran COVID-19, tentu pemuda mahasiswa harus menunjukkan militansinya, menghilangkan rasa takut dan gamang, menggantikannya dengan semangat berjuang dan pengabdian yang tinggi. Mungkin sekian video.